Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Amma ba'du. Selamat malam. Sampurasun anak incu aki dimanapun berada dan menyimak dongeng ini. Ternyata cerita wayang ini hampir sama dengan cerita orang pulang haji. Cerita tentang Mekah, tentang Madinah. Banyak orang tahu, banyak orang mengalami. Nah, ini salah satu yang tahu terhadap sejarah pewayangan ini ternyata bukan orang Jawa Barat, bukan orang Jawa. Aki mendapat japrian dari teman kita, sesepuh kita, Pak Muhsin dari Palembang. Makanya japriannya oleh Aki itu di-share langsung ya. Ki katanya bahwa awal mula dari Baratayuda itu adalah permainan judi antara Pandawa dengan Kurawa. Karena Pandawa tidak punya apa-apa ya apa saja yang diminta oleh Kurawa. Kalau Kurawa kan jelas itu negara taruhannya. Dan ini karena dibohongi, karena ditipu, karena direkayasa, diprovokatori oleh Sangkuni. Patih aslinya itu, Anggandara itu. Siapa Sangkuni? Adalah mamangnya Suyudana. Itu ya. Dia bilang Pak Muhsin itu, awal mula daripada judi itu Pandawa mempertaruhkan Drupadi istrinya Darmakesuma. Kalau kalah silahkan Drupadi diserahkan. Begitu kalah ternyata Drupadi itulah yang menjadi sasaran, yang akan diperkosa, yang akan dipergauli oleh para Kurawa seluruhnya. Namun, nah ini ya yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat dalam arti mukjizat pewayangan, bukan mukjizat keislaman. Di dalam mukjizat pewayangan walaupun bagaimanapun juga tetap itu adalah salah satu pelajaran buat kita. Ternyata si ikat pinggangnya ini, stagennya ini begitu dibuka itu tidak bisa. Pertama tidak bisa dibuka ya karena itunya. Keduanya dibuka oleh Kurawa terus dibelit-belit dikeluarkan. Itu panjang terus, tidak selesai-selesai. Akhirnya frustasi para Kurawa itu. Akhirnya kalah. Nah inilah yang disebut dengan salah satu mukjizat ya. Bahwa orang tidak berdosa itu dilindungi. Ya kalau di pewayangan oleh Dewata. Kalau kita orang Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan tentang istilah. Tapi karena banyak pertanyaannya, Aki juga agak sedikit melihat-lihat catatan nih. Ya. Yang pertama yang ditanyakan itu, Ki, apa itu begawan? Begawan itu adalah pandita. Ya, bekas raja. Jadi disebut begawan kalau dia sudah pernah jadi raja. Kalau pandita biasa, yaitu adalah dari ajaran misalnya, ya. Ajengan dan lain sebagainya itu kalau di Islam kan begitu itu langsung. Tapi ini sudah jadi raja kemudian menjadi pandita, ya, ahli agama, ahli itu. Kemudian apa Ki sampulur? Kalau sampulur itu adalah tidak ada kekurangan. Tidak ada yang perlu apa istilahnya teh PDLT teh prestasi dedikasi tak tercela. Jadi tidak tak tercela. Dia itu sampulur ya namanya. Tidak ada cawaden. Kemudian Ki apa wanda? Kalau wanda adalah itu fisik. Ya, bentuk fisik. Aki Rukman fisiknya kayak gitu. Ya, adalah Aki Rukman itu hanya segitu-gitunya, pendek kecil, tapi itu juga disebut dengan Wanda Rukman, Wanda Muhsin dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan ngayonan. Kalau ngayonan itu melawan, menandingi ngayonan itu.
Siapa yang menjadi siku si wulu-wulu galagan kancana, mau ngamuk bajah mata, saya yang akan melawannya. Begitu itu ngayonan namanya ya. Kemudian ngagadabah. Ngagadabah itu menghina. Ngagadabah itu menghina itu sudah termasuk ngagadabah. Tapi lebih jalan lagi biasanya di kita kalau disebut ngagadabah itu adalah memperkosa gitu dan padahal dari mulai menghina itu adalah sudah disebut ngagadabah. Kemudian apa perlaya? Kalau perlaya itu mati, meninggal dunia ya, itu mati. Hanya kalau perlaya itu biasanya adalah di medan perang. Yang gugur di medan tempur karena musuh, perlaya di medan juang karena lawan, ngemasing pati di medan jurit karena tanding. Itu pada langan, tok 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 gitu. Ya, itu. Kemudian kekemben, kalau kekemben itu selendang. Ya, selendang. Jadi kekemben, makanya sekarang banyak kan kekembennya seperti apa itu Sangkuriang Kaberangan itu Dayang Sumbi itu kan ada kekembennya yang harus dikebutkan supaya dia tidak cepat siap itu diantaranya ya. Kemudian labuh tumangan, kalau labuh tumangan itu adalah kesetiaan seorang istri apabila suaminya itu meninggal maka dia bunuh diri dengan membakar dirinya. Itu labuh tumangan. Apalagi yang ditanyakan itu adalah ya. Kemudian prameswari, ya prameswari mah kita tahu lah, istri pertama raja, istri yang paling sepuh itu namanya prameswari. Sedangkan istri-istri berikutnya disebut selir. Jadi kalau Mahmud, mamah muda itu mah selir, ini mamah tua, gitu ya. Kemudian gumelar. Apa gumelar itu adalah hidup. Satung-tung urang gumelar. Jadi selama kita hidup. Nah, ulah kenatnya itu ya, jangan berhenti berusaha. Begitu ya, itu gumelar. Kemudian marcapada. Kalau marcapada itu adalah sebutan alam dunia di pewayangan. Jadi alam marcapada, ada wadiapada, ada macam-macam lah begitu ya. Itu tentang marcapada. Kemudian alpukah. Alpukah itu jasanya. Atau apa istilahnya, alpukah itu jasanya atau usahanya. Usahanya. Itu namanya alpukah. Kemudian lingsem. Kalau lingsem itu isin, malu ya. Biasanya adalah orang yang rendah hati, rendah diri. Kalau rendah hati bagus, kalau rendah diri jelek gitu. Apalagi Ki, yang ada di sini adalah yang ditanya juga mokswa. Kalau mokswa itu adalah meninggalkan alam dunia. Biasanya ya dengan cara nilem gitu, menghilang gitu ya. Seperti Prabu Siliwangi juga disebutnya mokswa oleh sebagian sejarah. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah apa namanya teh? Ngayugakeun. Ngayugakeun itu nang tayungan. Ngayugakeun itu mengurus, membimbing dan membina ya. Jadi inung anu ngandung bapak nu ngayugakeun. Itu biasanya begitu orang-orang Sunda menyebut ya. Kemudian hemengeun. Hemengeun itu kaget, helok begitu ya. Ada sesuatu yang tidak atau di luar pikirannya dia. Kemudian apa Ki yang disebut minang saraya? Minang saraya itu adalah minta pertolongan. Minta pertolongan atau minta perlindungan. Ya gitu. Jadi kalau tidak kuat perang, itu minta bantuan lah gitu. Itu minang saraya namanya. Kemudian sawawa. Kalau sawawa itu adalah dewasa. Ada juga di supata. Kalau di supata itu ditulah. Ditulah itu apa artinya? Diberikan doa untuk kejelekan. Doanya untuk kejelekan. Disumpah serapah gitu. Itu adalah disupata. Biasanya oleh orang tua dan oleh guru. Karena kesalahan sendirinya itu biasanya kena. Hati-hati ya. Oleh orang tua atau oleh guru ya. Disupata. Jadi orang itu hanya didoakan kejelekannya. Saya kira itu dulu dari Aki beberapa hal. Mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan buat kita semua. Insya Allah nanti juga masih banyak dongeng-dongeng program yang juga diperlukan saat ini. Bukan cerita kejayaan masa lalu, bukan, tidaklah. Itu hanya sekedar dongeng dengan teman-teman pada saat
ngadongeng para juken di lingkungan jukennya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.